Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Kemunculan Satrio Piningit di tahun ini yang akan menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024. Sejumlah ramalan Prabu Jayabaya yang tertulis di dalam bait-bait jangka atau ramalan Jayabaya diyakini telah terbukti terjadi. Meskipun demikian, ada juga yang belum terjadi. Dan salah satunya yang paling populer yaitu terkait sosok Satrio Piningit. Kemunculan Satrio Piningit atau Ratu Adil ini sudah tertulis di dalam ramalan Jayabaya. Raja Kediri Prabu Jayabaya menuangkan ramalannya dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babad Tanah Jawi. Seperti diketahui, Jayabaya muncul di masa-masa sulit hingga akhirnya berhasil membawa kerajaan Kediri pada masa kejayaan. Bahkan dia berjasa dalam penyatuan kembali kerajaan yang sebelumnya pecah di masa kepemimpinan Raja Airlangga. Oleh karena jasanya tersebut, dia mendapat sebutan sebagai Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Satrio Piningit diramal akan muncul ketika Indonesia mengalami keterpurukan dan juga bencana. Yanuar Arifin di dalam bukunya Menunggu Satrio Piningit mengatakan bahwa Prabu Jayabaya telah meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman kalabendu atau carut-marut. Pada saat itulah Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi kalabendu itu. Yanuar menulis jangka Jayabaya bait 140-173. Prabu Jayabaya memulai ramalannya dengan mengungkapkan situasi tanah Jawa sebelum kemunculan Satrio Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan. Sosok Satrio Piningit yang digambarkan Jayabaya berwatak seperti Bathara Kresna dan bersenjata trisula. Lebih lanjut, Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang mampu memprediksi masa depan. Berkaitan dengan Satrio Piningit, seorang peramal yaitu Deni Darko memberikan ciri Satrio Piningit sesuai ramalan Jayabaya yang akan muncul di waktu dekat dan akan menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024. Yang pertama yaitu memiliki akhiran O. Dikatakan bahwa ciri pertama dari Satrio Piningit yaitu memiliki unsur nama dengan akhiran O yang tersirat dalam kata Noto Negoro yang berarti menata sebuah bangsa. Sejalan dengan mitos bahwa presiden sebelumnya memiliki nama-nama akhiran O seperti Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan lain sebagainya. Dan berikutnya yaitu hidup dalam kondisi miskin. Satrio Piningit dipercaya lahir dari keluarga yang biasa, bukan dari keluarga bangsawan, dan hidup berdampingan dengan rakyat jelata. Kemudian yang ketiga tentang tempat lahir. Melalui terawang kartu tarotnya, Deni Darko menyebut sosok Satrio Piningit lahir dari daerah yang berada di lereng Gunung Lawu yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Sosok Satrio Piningit akan muncul saat dilanda huru-hara, bencana alam, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Kemudian berikutnya erat kaitannya dengan sosok Semar. Deni Darko mengaitkan sosok Semar dengan kata Semarang. Meski keduanya memiliki pengucapan yang sama, tentu keduanya memiliki arti yang berbeda. Deni Darko mengungkapkan bahwa keberadaan sosok Semar dalam mitologi Satrio Piningit sangatlah erat.
Semar atau yang disebut sebagai Sabdo Palon dikatakan telah melakukan moksa. Yang kelima yaitu pemimpin yang bijaksana. Ciri selanjutnya dari sosok Satrio Piningit yaitu memiliki gaya kepemimpinan yang bijaksana. Sosok yang paling mengerti dan selalu memberikan petunjuk kepada para raja untuk memimpin sesuai koridornya. Denny Darko mengungkapkan bahwa dipercaya sosok Sabdo Palon adalah satu sosok yang menjaga Satria Jawa untuk memimpin dan menjaga kerajaannya. Ciri berikutnya tentang Satrio Piningit yaitu berambut putih. Dari sekian karakter Punokawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong, hanya sosok Semar sajalah yang memiliki rambut putih. Semar berambut putih, sudah berusia dan memiliki tubuh tambun, kata Denny Darko. Apabila ada seorang pemimpin yang memiliki rambut putih, diduga kuat sosok tersebut adalah Satrio Piningit. Terang Denny Darko sesuai kartu tarotnya. Ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan, Indonesia berada di titik nol. Dan saat itulah terjadi guru-guru zaman Kalabendu yang mencapai puncaknya. Bila waktunya tiba, Satrio Piningit akan muncul menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut akan naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ditandai dengan berbagai bencana musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Satrio Piningit disebut seperti dewa, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Yang dimaksud dengan berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, yaitu memiliki arti bahwa para Satrio Piningit itu seperti Bathara Kresna, yakni tampan dan juga berwibawa. Namun Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Kemudian yang dimaksud dengan bersenjata Trisula Weda yaitu sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1 seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia seperti dewa. Masyarakat zaman dahulu beranggapan bahwa sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan. Padahal tidaklah demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil. Sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit Sinisihan Wahyu Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Itulah kisah dari kemunculan Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia pada waktunya nanti. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa?
Jika Kamra demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.